Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nona. Terima kasih. Lanjut. Bab 461-465. Karena Ye Junlin tidak mudah bergerak, biarkan Yuan Futu yang melakukannya. Setelah melihat foto-foto itu, mata Yuan Futu berbinar-binar. Ada wanita cantik, ini pertama kalinya aku melihatnya, kata Yuan Futu terkejut. Su Zhaolong tersenyum dan berkata, Tuan Muda Yuan, saya jamin orang aslinya terlihat lebih baik daripada di foto. Oke, saya serahkan tugas ini kepada Anda, bawa dia dan Zheng Zihan kepada saya. Hati Yuan Futu membara. Li Erye berkata, Yuan Shao, jika ini masalahnya, saya harus memberitahu Anda seseorang. Fang Ziqing, wakil presiden grup Yunting, sangat cantik, dia mungkin lebih buruk dari Li Ziran, tapi tidak terlalu. Hahaha, tidak masalah apakah Fang Ziqing ini cantik atau tidak, hanya karena dia adalah wakil presiden grup Yunting, saya harus membawanya kembali. Yuan Futu menunjukkan ekspresi gila. Su Zhaolong menunjukkan sedikit keraguan, dan berkata dengan canggung, Yuan Shao, saya masih bisa mendapatkan Zheng Zihan, tapi saya tidak berani Li Ziran dan Fang Ziqing. Saya telah menderita dari Yunting Group, sampah, biarkan dia pergi. Yuan Futu melambaikan tangannya, oke, aku berjanji akan mengirim seseorang ke Yuan Shao. Su Zhaolong berjanji. Senyuman kemenangan muncul di sudut mulutnya. Zheng Zihan menjadi sangat populer akhir-akhir ini, dengan jutaan penggemar. Namun gadis kecil ini menjaga diri dari kesombongan dan ketidaksabaran, dan masih belajar bertindak di malam hari. Bang, pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka, dan seorang pria dengan wajah seputih kertas dan setipis tiang muncul. Zheng Zihan sangat ketakutan hingga dia gemetar. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Zheng Zihan bertanya, ikutlah denganku, seseorang membelikanmu minuman. Begitu kata-kata itu selesai, tulang putih muncul di depannya dalam sekejap, dan Zheng Zihan kehilangan kesadaran. Selanjutnya, Fang Ziqing dan Li Ziran, mereka bertetangga. Su Zhaolong tertawa, segera, sekelompok orang muncul di Taman Oriental. Kurang dari BR lebih besar dari Fang Ziqing baru saja selesai mandi, memegang tablet, dan membaca berita ekonomi. Saat ini, hembusan angin bertiup ke balkon dan membuka tirai. Saya ingat menutup jendela balkon. Fang Ziqing bangkit untuk menutup jendela. Saat aku hendak menutup jendela, tiba-tiba sepasang tangan putih kurus muncul di balik tirai, seperti hantu. Ah, Fang Ziqing berteriak ketakutan. Setelah itu, Bai Gu dan Su Zhaolong muncul. Halo Tuan Fang, Tuan Muda Yuan, saya mengundang Anda untuk duduk. Bai Gu berkata dengan dingin, siapa Yuan Shao? Aku tidak mengenalnya, selain itu, ilegal bagimu untuk masuk ke kamarku tanpa izin. Fang Ziqing berkata dengan marah, bersulang, jangan makan anggur yang enak. Bai Gu bergerak ke depan Fang Ziqing dalam sekejap, dan menjatuhkannya. Selanjutnya, Li Ziran, Su Zhaolong tersenyum gila. Dibandingkan dengan Yunting Group, musuh terbesarnya tetaplah Li Ziran dan Ye Junlin. Li Ziran ingin membawanya pergi. Kamu Junlin harus mati. Saat ini adalah kesempatan terbaik, singkirkan Ye Junlin dengan bantuan tulang dan balas dendam saudaranya. Tuan Bon, lain kali mungkin akan sedikit berbahaya. Su Zhaolong berkata tiba-tiba, menunjukkan sedikit rasa takut. Bon menunjukkan sedikit kejutan, berbahaya. Tuan Bon tidak tahu apa-apa. Suami Li Ziran, Ye Junlin, adalah keluarga yang berlatih. Keluarga Su saya sangat menderita karenanya. Sekarang saya tidak berani menyentuhnya, Su. Kata Zhaolong dengan gemetar. Hah, sampah, bahkan orang kecil pun tidak bisa mengatasinya. Bai Gu tampak menghina, langsung ke lantai daping Ye Junlin. Su Zhaolong tersenyum. Doyan, Ye Junlin, mari kita lihat bagaimana kamu mati kali ini. Dia pun buru-buru mengikutinya. Setelah memasuki lantai daping Ye Junlin, tidak ada seorang pun di sana. Hah, orangnya tidak ada di sana,
Su Zhaolong melihat sekeliling. Tetapi dia tidak melihat siapapun sama sekali. Saya tidak tahu kemana perginya, biarkan saya memeriksanya segera. Su Zhaolong memberitahu bawahannya dengan manusiawi. Bai Gu melambaikan tangannya, tidak, ambil keduanya kembali dulu, Tuan Muda Yuan tidak sabar. Oke, saya akan mengirim Li Ziran setelah saya memeriksanya. Akhirnya, Fang Ziqing dan Zheng Zihan dikirim ke keluarga Xiao. Melihat kecantikan Fang Ziqing dan Zheng Zihan, mata Yuan Futu berbinar tajam. Antisipasi tadi tidak sia-sia, tapi tadi sangat tidak nyaman menunggu, Yuan Futu sudah datang. Jadi untuk memakan Fang Ziqing dan yang lainnya, mereka harus menunggu beberapa saat. Kalau begitu Yuan Shao, haruskah aku pergi mencari Li Ziran sekarang? Su Zhaolong bertanya. Yuan Futu melambaikan tangannya dan mendesak, cepat, ada waktu. Malam ini, Li Ziran dan Ye Junlin pergi ke rumah orang tua mereka. Tidak lama kemudian, mereka kembali. Hah, kenapa Ziqing tidur sepagi ini malam ini? Li Ziran mau tidak mau bertanya ketika dia melihat lampu di kamar Fang Ziqing mati. Menurut masa lalu, lampu Fang Ziqing menyala pada jam 1 atau 2, dia gila kerja. Ada yang salah, Ye Junlin merasa tidak normal. Karena dia telah menerima pesan dari Lao Jiu yang mengatakan bahwa Yuan Futu telah datang ke Suzhou dan Hangzhou. Dia tidak peduli. Apa yang terjadi pada Fang Ziqing sekarang membuatnya langsung memikirkannya. Istriku, kamu kembali dulu, ada yang harus aku tangani. Ye Junlin meminta Li Ziran untuk kembali, dan kemudian mengatur seseorang untuk melindunginya. Setelah keluar dari Taman Oriental, King Long segera berkendara untuk menjemputnya. Jenderal, Nona Fang dibawa pergi, dan Zheng Zihan juga dibawa pergi. Yuan Futu ini sangat kejam di keluarga Xiao, membunuh orang dan mempermainkan, dan melakukan segala jenis kejahatan, kata King Long. Apakah ini bagus? Ye Junlin bertanya. Ayah angkat Yuan Futu, Yuan Sanhe, adalah orang nomor 1 di Provinsi Jiangnan, dan 4 jenderal di bawahnya semuanya adalah penguasa dengan 1 musuh melawan 1000, kata King Long. Ye Junlin mendengarnya sambil setengah tersenyum. Oke, telepon Bai Hu dan katakan padanya dia master, ketidakkekalan hitam dan putih terakhir kali terlalu lemah, dan Bai Hu bahkan mengeluh, oke, mengerti, di Villa Xiao rumah bangsawan, semua orang di keluarga Xiao berlutut di lapangan. Yuan Futu sedang menunggu. 3 perang besar tulang akan bertahan. Siapa kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Fang Ziqing dan Zheng Zihan sudah bangun, dan mereka memandang semua orang dengan ngeri. Haha, izinkan saya memperkenalkan Yuan Futu dari ibu kota provinsi. Saya secara khusus mengundang kalian berdua untuk minum bersama. Yuan Futu tertawa. Zheng Zihan takut dan bersembunyi di balik Fang Ziqing. Fang Ziqing tenang, saya bahkan tidak mengenal Anda. Mengapa saya harus minum bersama Anda? Apakah kamu tidak tahu sekarang? Terlebih lagi, grup Yunting akan segera runtuh. Bukankah lebih baik mengikuti saya, Yuan? Futu tertawa. Apa? Grup Yunting akan jatuh. Fang Ziqing mengetahui bahwa ada konflik antara ibu kota provinsi dan grup Yunting, dan segera menyadari bahwa itu adalah balas dendam seseorang. Ini rumah Li Xiao. Melihat orang yang berlutut, Fang Ziqing berseru. Apakah orang ini terlalu kuat? Bahkan keluarga Xiao pun bukan lawannya. Fang Ziqing, kan, kalau begitu izinkan aku memberitahumu sesuatu. Ketika guru kedua Li memberitahu Fang Ziqing apa yang terjadi di keluarga Xiao, dia tercengang. Yuan Futu ini terlalu menakutkan, bukan? Menghina keluarga Xiao seperti ini. Melihat kegenitan Fang Ziqing dan rasa malu Zheng Zihan, Yuan Futu kembali tertarik. Yuan Futu melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Fang Ziqing memikirkan sesuatu dan mundur tanpa sadar. Plop, Yuan Futu melemparkan Fang Ziqing dan Zheng Zihan ke tempat tidur. Dia juga seorang Lian Jiazi. Bagaimana bisa dua wanita menolak? Ekspresi putus asa muncul di matanya. Xiao Guopu dan yang lainnya menggelengkan kepala tanpa daya. Yuan Shao ini terlalu tidak bermoral.
dengan begitu banyak orang di sini, mulai saja. Kedua gadis itu menjadi sasaran Yuan Futu, sungguh menyedihkan. Bang, retak, pada saat ini, pintu villa runtuh dan semua jendela pecah. Gerakan besar itu mengejutkan semua orang. Semua orang tiba-tiba berhenti di depan pintu. Bahkan Yuan Futu, yang diterkam, berhenti, dan dengan membabi buta melihat ke arah pintu. Saya melihat 4 orang muncul di pintu. Qilin dan macan putih berdiri di kedua sisi. Ye Junlin di tengah memegang sebatang rokok di mulutnya. Hah, Ye Junlin, anggota grup Yunting, kamu adalah Lunang Xuan. Li Erye dan Su Zhaolong berbicara satu demi satu, tampak ketakutan. Hah, apa? Seseorang dari Yunting Group, Yuan Futu berjalan mendekat dengan wajah bersemangat setelah mengenakan jubah mandinya. Bon, King Kong dan Arhat pun menunjukkan sentuhan kegembiraan. Haha, kalau ada jalan ke surga jangan pergi. Tapi kalau tidak ada jalan ke neraka pergi saja. Yuan Futu tertawa terbahak-bahak. Li Erye dan Su Zhaolong juga sangat bersemangat. Orang-orang dari Yunting Group akhirnya datang. Di tangan Yuan Futu, hanya ada satu jalan buntu. Balas dendam keluarga Li dan keluarga Su bisa dibalas. Ye Junlin, tunggu saja sampai mati. Su Zhaolong tertawa keras. Ambillah untukku. Yuan Futu melambaikan tangannya. Ketiga tulang itu maju dan menatap Ye Junlin dan yang lainnya. Bai Hu maju selangkah dan mengaitkan jarinya pada mereka bertiga. Kalian bertiga naik bersama. Kesombongan Bai Hu membuat semua orang yang hadir tercengang. Menghadapi Yuan Futu dan ketiga jenderalnya, dia masih begitu sombong. Benar-benar bodoh. Kematian, Lohan, dia memiliki temperamen yang paling mudah tersinggung. Mengaum di sekujur tubuhnya, menyerang harimau putih seperti harimau yang menuruni gunung. Dia berlatih seni bela diri horizontal Shaolin. Kekuatannya sungguh kejam, dia pernah membunuh seekor harimau dan macan tutul dengan satu pukulan. Cila, dia meninju, membuat suara menakutkan di udara. Arhat bisa membunuh orang dengan satu pukulan. Bai Hu juga meninju. Pukulan yang tampaknya tipis itu menyiratkan niat dan kekuatan membunuh yang paling kejam. Begitu Luo Han menyentuh Qi Jin, wajahnya berubah drastis. Terlalu kuat, Bang. Tinju keduanya bertabrakan satu sama lain, menghasilkan suara yang membosankan. Puff, tapi Luo Han memuntahkan darah, dan lengan kanannya pecah, berdarah dan berdarah, seolah-olah telah meledak. Cila, dia meluncur keluar lebih dari 10 meter, dan akhirnya berlutut di tanah, mengeluarkan darah dari ketujuh lubangnya, menundukkan kepalanya, dan kehilangan napas. Bunuh dengan satu pukulan, penonton terkejut. Aku akan membunuhmu. Tulang itu juga telah diaktifkan, bergegas untuk membunuh harimau putih. Kecepatan tulangnya secepat kilat, mengeluarkan bayangan satu demi satu. Retak, harimau putih itu bahkan lebih cepat lagi, meraih pergelangan tangannya. Retak, Bai Hu membentak pelan, dan pergelangan tangan Bai Gu patah. Teriak Bon. Retak selanjutnya, lengan, pergelangan kaki, dan kaki Bai Gu dipatahkan oleh harimau putih satu persatu. Seluruh tubuh Bon tergeletak di tanah seperti kerangka. Penampilannya sangat menyedihkan. Matilah aku. Tubuh seperti bukit King Kong itu mendekat. Bang. Bai Hu menekan kepalanya dan meninjunya. Bang. Bang. Setelah 8 pukulan berturut-turut, kepala King Kong berdarah dan wajahnya cekung. Plop, tubuh besar King Kong jatuh ke tanah dengan suara yang tumpul. 3 dari 4 jenderal Yuan Sanhe semuanya dibunuh oleh harimau putih. Setelah menangani mereka bertiga, Bai Hu mengeluarkan sapu tangan putih bersih dan menyeka tangannya. Dia tersenyum dan berkata, akhirnya ada seseorang yang bisa melawan. Saya menghajarnya sampai mati dengan 8 pukulan. Arena benar-benar sunyi, semua orang menahan nafas dan berkonsentrasi, bahkan tidak berani mengambil nafas. Hasil ini tidak terbayangkan, ketiganya adalah dewa pembunuh yang terkenal di Provinsi Jiangnan. Dewa wabah yang harus menghindari hitam dan putih pun dibunuh oleh satu orang. Baru sekarang guru kedua Li menyadari kesalahannya. Di hadapan orang ini,
Wuchang hitam putih bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Saya pikir keduanya akan bertahan lama. Su Zhaolong hendak buang air kecil karena ketakutan. Yuan Futu memandang harimau putih itu, gemetar ketakutan. Tidak, ini tidak mungkin. Dalam persepsi Yuan Futu, 4 perang besar akan menjadi yang terkuat dan tak terkalahkan. Tapi hari ini, 3 orang tewas sekaligus, ini hanya menghancurkan kesadarannya. Yuan Futu kan, tinggallah saat kamu datang ke Suzhou dan Hangzhou. Baihu menendang dada Yuan Futu dengan keras, puff. Yuan Futu terbang lebih dari 20 meter dan menabrak dinding dengan keras. Akhirnya, setelah mengeluarkan noda darah humanoid, ia jatuh ke tanah. Orang mati tidak bisa mati lagi. His, ketika semua orang melihat retakan padat di dinding. Menjadi gila? Apakah itu manusia? Abnormal. Itu terlalu mesum. Baihu tersenyum. Tampaknya puas dengan lawan malam ini. Dia masih punya ayah angkat kan? Ku harap dia lebih kuat. Baihu tampak penuh harap. Semua orang di keluarga Xiao terkejut. Terlalu kuat. Qilin memandang Li Erye dan yang lainnya. Bukankah aku sudah memberitahumu? Jangan pergi ketika kamu datang ke Suzhou dan Hangzhou. Tinggallah di sini selamanya. Kata-kata Qilin setara dengan cobaan, dan Li Erye serta yang lainnya juga mati. Tidak ada yang menyangka bahwa anak angkat Yuan Sanhe dan 3 jenderal perang besar hanya akan datang dalam waktu yang lama. Semua kecuali tulangnya sudah mati. Tulang lebih baik daripada mati. Puluhan tulang patah, akhirnya tulang-tulang tersebut tidak sampai ke ibu kota provinsi, dan mereka disiksa sampai mati. Ini adalah saat terburuk bagi faksi Yuan Sanhe dalam 10 tahun. Fang Ziqing dan Zheng Zihan dibawa pergi oleh Ye Junlin. Zheng Zihan memandang Ye Junlin dengan penuh rasa terima kasih. Dialah yang melatih dirinya, seseorang yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan, menjadi bintang besar dengan jutaan penggemar. Dia tidak hanya mengubah nasibnya, tapi dia bahkan menyelamatkan nyawanya hari ini. Zheng Zihan memandang Ye Junlin dengan cara berbeda. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Fang Ziqing bertanya. Ini juga kedua kalinya Ye Junlin menyelamatkannya. Padahal yang menembak bukanlah dia. Ziran melihat tidak ada lampu yang menyala di kediamanmu. Jadi kurasa sesuatu telah terjadi. Kata Ye Junlin. Fang Ziqing berkata dengan malu-malu, terima kasih. Kamu menyelamatkanku lagi. Sekarang menghadap Ye Junlin, wajahnya terasa panas. Jika kamu ingin berterima kasih, tolong ucapkan terima kasih kepada Ziran. Ye Junlin mengirim Zheng Zihan kembali ke kediamannya terlebih dahulu, dan sebelum keluar dari mobil, dia memandang Ye Junlin dengan malu-malu dan berkata, saudaraku Ye, aku akan membalas budi kamu. Istana Jinling Zijin, Yuan Sanhe sedang membuat teh, dan Tipoon duduk bersila di hadapannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekantong teh ini diberikan kepadaku oleh seorang biksu terkemuka, sungguh menyakitkan bagiku untuk meminumnya. Kata Yuan Sanhe sambil tersenyum, Topan tidak hanya tidak berbicara, bahkan ekspresinya pun tidak berubah. Keadaan pikirannya telah mencapai keadaan ini. Tuan, ada yang tidak beres, ada yang salah. Pada saat ini, terdengar suara berisik di luar. Sangat berantakan, ekspresi Yuan Sanhe tidak senang. Apa gunanya berisik sekali? Topan masih duduk di sana, seperti robot. Tuan, sesuatu telah terjadi, sesuatu yang besar telah terjadi. Qiu Lao, budak tua yang bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari Yuan Sanhe, berlari masuk dan berseru. Setelah mengikuti Yuan Sanhe selama 50 tahun, Tuan Qiu sangat mirip dengan Yuan Sanhe dalam hal karakter dan perilaku. Qiu Lao tidak pernah merasa begitu bingung. Sesuatu pasti telah terjadi. Yuan Sanhe berdiri dan bertanya, apa yang terjadi dengan Lao Qiu? Tuan, Anda harus keluar dan melihat. Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Qiu Lao menyeka air matanya. Boom, Yuan Sanhe menyadari sesuatu dan segera keluar. Datang ke alun-alun kecil di tengah manor, dikelilingi oleh banyak orang. Mereka semua adalah bos super dari Jinling, ibu kota provinsi.
Di dalam kotak kecil itu ditempatkan mayat-mayat yang ditutupi kain putih. Apa yang terjadi? Setelah Yuan Sanhe tiba, semua orang secara otomatis berpisah. Tuan, Anda harus bertahan, patriark keluarga Li dan patriark keluarga Su berkata dengan serius. Mereka sudah menangis begitu keras. Mendengar berita ini, Yuan Sanhe memejamkan mata karena putus asa. Tubuhnya gemetar, dan tangannya yang terulur tak pernah berani mengangkat kain putih itu. Topan yang berada di belakangnya maju selangkah dan mengangkat semua kain putih ketujuh mayat itu. Mayat dingin Yuan Futu, 3 jenderal, rombongan Li Erye, dan Su Zhaolong ditempatkan di depan semua orang. Keluarga Su dan keluarga Li menangis beberapa saat. Boom, Yuan Sanhe merasa kepalanya seperti akan meledak saat melihat mayat anak angkatnya dan bawahannya. Pertahanan psikologisnya benar-benar runtuh saat ini. 50 tahun dan tidak pernah ada hari yang menyedihkan seperti ini. Dia tidak membunuh siapapun selama 30 tahun, dan saat ini, dia sebenarnya ingin membunuh seseorang, bahkan haus darah. Ketika Tipoon melihat tubuh ketiga bersaudara itu, dia menyipitkan matanya, dan aura kekerasan yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Semua orang yang hadir merasakan suhu turun tajam, dan semua orang menggigil. Sesuatu yang besar akan terjadi, semua orang mengetahuinya. Sejak saat itu, Provinsi Jiangnan tidak akan damai. Bahkan para Dewa Da Luo tidak bisa menyelamatkan Tuan. Yuan Sanhe tidak pernah menyangka bahwa ketiga jenderal itu akan mati bersama. Bahkan anak angkat kesayangannya pun meninggal. Yuan Sanhe tidak memiliki anak, dan Yuan Futu adalah putra dari saudara laki-laki baiknya, yang meninggal untuk menyelamatkannya. Yuan Sanhe selalu menganggapnya sebagai miliknya. Sekarang Yuan Futu sudah meninggal, dia kesakitan. Saudaraku, aku gagal menjaga anakmu, ini salahku. Yuan Sanhe berteriak ke langit, Tuan, apa yang harus kami lakukan? Anda harus menjadi master. Jika tidak seluruh Jiangnan akan dimiliki oleh grup Yunting dalam waktu singkat. Semua orang berkata satu demi satu. Yuan Sanhe berkata dengan marah, Qiu tua akan memberitahumu, pemakaman akan diadakan dalam 3 hari, dan putraku serta ketiga saudara laki-lakiku akan pergi dengan penuh gaya. Saya ingin semua orang di selatan Sungai Yangtze mengetahui tentang pemakaman tersebut, Tuan, mengerti? Kedua, panggil semua departemen lama dan kembalikan semuanya dalam waktu 3 hari. Ketiga, beritahu 24 murid saya untuk membawa semua kartu hall mereka ke ibu kota provinsi untuk dikumpulkan. Mendengar perintah Yuan Sanhe, semua orang gemetar. Di antara 13 kota di provinsi Jiangnan, selain Suzhou dan Hangzhou, lingkaran 12 kota lainnya semuanya berada di bawah kendali Yuan Sanhe. Departemen atau murid lamanya lah yang mendominasi. Setelah pensiun 30 tahun yang lalu, orang-orang ini bubar. Tapi sekarang, atas perintah tuannya, mereka semua berkumpul. Dengan panah yang menembus awan, ribuan pasukan akan bertemu satu sama lain. Dalam 3 hari, lingkaran bawah tanah di seluruh provinsi Jiangnan akan berkumpul. Hanya untuk pergi ke Suzhou dan Hangzhou. Mundur dari Yunting Group, semua orang tidak bisa membayangkan pemandangan seperti apa itu. Tapi saya tahu, Yunting Group akan binasa, bersambung.